Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang cara bersahabat dengan Allah. Setelah kita tahu bahwa Allah itu merupakan sahabat sejati. Artinya walaupun Allah sangat tahu keburukan kita, tapi Allah tetap setia menemani kita, tetap setia membersamai kita. Itulah yang dimaksud dengan Allah sebagai sahabat sejati. Selain itu Allah juga merupakan sahabat terbaik. Artinya dalam persahabatan Allah tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Jadi Allah itu bersahabat tanpa pamrih. Hanya Allah yang bisa menjadi sahabat sejati dan sahabat terbaik. Kalau kita sudah tahu dan paham dengan yang seperti itu, maka kita harus bersahabat dengan Allah. Caranya bagaimana? Tentu saja karena kita sebagai orang biasa, sebagai makhluk tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah. Harus melalui perantara, yaitu dengan cara berguru kepada orang-orang yang telah mengenal Allah. Atau istilahnya itu arifin, ya. Orang-orang yang telah mengenal Allah. Jadi cara bersahabat dengan Allah adalah tidak dengan kita langsung berhubungan dengan Allah, karena memang tidak mampu melakukan dialog langsung dengan Allah, tapi kita bisa bersahabat atau berguru kepada orang-orang yang telah Allah anugerahi sebagai para walinya, sebagai para arifin. Nah, arifin itu tanda-tandanya apa? Yang pertama yaitu orang yang perilakunya itu kalau kita lihat akan membangkitkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi belum sampai mendengar nasihatnya, baru ngelihat perilaku kesehariannya itu sudah menjadikan hati kita semangat beribadah kepada Allah. Itu tanda-tandanya pertama, ya. Yang kedua, ucapannya juga menuntun ke Allah. Jadi perilakunya membangkitkan semangat kita ibadah kepada Allah, kemudian ucapannya selalu memberi bimbingan kepada kita agar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian arifin itu ada yang sudah wafat, ada yang masih ada di tengah-tengah kita. Caranya kita berguru kepada orang yang sudah wafat tentunya adalah dengan membaca kitab-kitabnya. Misalkan kita tidak bisa ketemu dengan Imam Ghazali, memang jarak hidup kita jauh. Tapi kita bisa mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Mulai dari kitab Bidayatul Hidayah, atau mungkin kitab yang dulu sudah pernah kita baca dalam pengajian subuh, yaitu kitab Minhajul Abidin, sampai puncaknya kitab Ihya Ulumuddin. Kita tidak pernah ketemu dengan yang namanya Syekh Yahya Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Tapi kita bisa mengkaji karyanya, salah satunya yang kita baca setiap malam Jumat, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian juga dengan wali-wali Allah yang lainnya. Kita baca kitab Hifayatul Atqiya, Nasoihud Diniyah. Yang hari ini, saat ini yang kita baca kitab Al-Hikam. Ini semuanya adalah isinya berupa bimbingan, tuntunan dari para walinya Allah. Bimbingan, tuntunan daripada orang-orang yang telah mengenal Allah. Maka cara
berguru dengannya, yaitu dengan cara membaca karyanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Maka guru itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama disebut dengan istilah guru ilmu. Guru ilmu itu siapa saja yang bisa kita ambil ilmunya. Kita bisa mengakses ilmu dari siapa saja, dari sumber apa saja, sebatas sebagai pengetahuan untuk memperluas wawasan. Tapi di samping itu, kita juga harus punya guru suhbah, guru pembimbing, guru yang selalu membersamai kita, yang berfungsi sebagai penyaring atau menyeleksi ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui berbagai macam sumber. Jadi kalau kita pengen aman ya dalam mengamalkan ajaran Islam di era keterbukaan seperti saat ini, kita harus punya guru pembimbing. Karena kalau kita langsung mandiri ya, belajar sendiri melalui buku-buku, melalui informasi-informasi yang ada di media massa, kemungkinan tersesat itu sangat besar. Karena di situ kita disuguhkan aneka macam pendapat, aneka macam pandangan yang kita tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang menyimpang. Nah, yang bisa menilai, yang bisa menyeleksi adalah guru pembimbing. Karena mereka yang sudah pengalaman. Ya. Maka supaya kita tidak salah memilih guru, kita harus punya guru pembimbing. Sehingga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita amalkan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di saat ini kalau banyak orang kemudian setelah belajar Islam jadi beringas, setelah belajar Islam justru malah mengkafir-kafirkan yang lain, itu karena salah memilih guru, ya, atau memang dia tidak punya guru. Ya. Gurunya hanya Google, ya, gurunya internet, gurunya hanya buku, dan itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Makanya kalau di kalangan pesantren itu sangat terkenal ada nasihat, barang siapa yang belajar agama tanpa guru, maka sungguhnya gurunya adalah setan. Tanda-tandanya apa? Kalau guru beneran itu mengajak yang kafir menjadi mukmin, yang kafir menjadi beriman. Lah ini setelah belajar Islam malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Itu kan kerjaan setan. Ya. Jadi kalau guru yang benar itu yang kafir diajak menjadi iman. Nah yang nggak benar, yang sudah iman puluhan tahun malah dikafirkan gara-gara apa yang dia lakukan tidak sama. Nah ini bahayanya kalau kita tidak punya guru pembimbing. Nah, kemudian di samping kita punya guru pembimbing, kita juga harus punya guru mursyid. Guru yang membimbing kita secara rohani, yang ilmunya bersanad sampai nyambung ke Rasulullah, yaitu para walinya Allah. Itulah sekalian cara, ya, cara bersahabat dengan Allah, yaitu dengan berguru kepada orang-orang yang telah mengenal Allah. Yang tanda-tandanya bahwa dia telah mengenal Allah itu perilakunya, kesehariannya, baru dilihat saja sudah membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Apalagi ucapannya selalu mengajak kita untuk mencari menuju ridhonya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Terkait dengan hal ini ada nasihat yang dalam bentuk syair. Ya. Fasammir walud bil auliyai fa innahum lahum min kitabil haqqi tilkal waqa'i'u. Fasamir maka berjalanlah di bawah bimbingan para walinya Allah, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada di tengah-tengah kita. Walud dan ambillah ilmunya, ya, bil auliyai dengan para walinya Allah. Jadi perilakunya kita tiru, ilmunya kita ambil. Fa innahum karena sungguhnya para walinya Allah lahum baginya min kitabil haqqi, bersumberkan dari kitab yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau wali Allah yang benar, ya, arifin yang benar, itu semua ilmunya bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Walaupun terkadang ketika beliau-beliau itu mengajarkan kepada masyarakat awam, itu tidak langsung menyebutkan dalilnya. Ya. Dulu para penyebar agama Islam di Indonesia, karena yang dihadapi ini masyarakat yang awam,
itu jarang dalil, ya, jarang menyampaikan firman Allah, Al-Quran maupun sabda Rasulullah, hadis. Hanya dalam bentuk langsung nasihat berbahasa daerah. Tapi ternyata jika ditelusuri nasihat-nasihat, ajaran-ajaran itu bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Seperti kalau kita dulu belajar salat, belajar wudhu, kita tidak pernah diajarin dalilnya. Kita langsung diajarin prakteknya. Bahwa wudhu itu harus begini, salat harus begini. Kita tidak pernah ditunjukkan dalilnya wudhu itu apa, mana dalilnya membasuh muka, mana dalilnya kumur-kumur, tidak diajarin. Tapi sebenarnya ketika kita ngajinya terus, belajar terus, kita akan tahu bahwa ternyata semuanya itu ada dalilnya. Mulai dari mencuci telapak tangan sambil baca basmalah, kumur-kumur, bersihkan hidung, membasuh muka bersamaan dengan niat, membasuh tangan sampai siku dan seterusnya, mendahulukan yang kanan dan seterusnya, itu semuanya ada dalilnya. Cuma kita dulu waktu belajar, oleh guru-guru kita tidak pernah dikasih tahu dalilnya. Kenapa? Belum saatnya. Ya, saat itu belum perlu untuk mengetahui dalilnya. Nanti kalau orang itu mau belajar terus, maka dia akan tahu dalilnya. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat. Itu semuanya kalau ditelusuri ada dalilnya, ya. Ada tuntunannya yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Cuma karena selama ini tidak pernah disampaikan Al-Quran dan hadisnya, terus dianggap hanya tradisi biasa. Ini masalahnya, ya. Jadi sesungguhnya para wali Allah dalam mendakwahkan Islam ini selalu bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Tetapi pada saat penyampaiannya memang tidak selalu menyebutkan Quran dan hadisnya, tapi cukup dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat awam. Umudzuhru lil malhufi wal kanzu warroja wa minhum yanalu subama huwa tomi'um. Ilmunya para wali atau mereka adalah simpanan dan harapan bagi duka cita. Artinya begini, ya, bahwa nanti pada hari kiamat, di saat setiap orang butuh syafaat, itu tentunya yang pertama kali diberikan kewenangan oleh Allah memberi syafaat adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad diberikan kewenangan untuk beri syafaat, kemudian Nabi Muhammad membagi tugas kepada para nabi, para rasul, gitu. Kemudian ke bawahnya lagi, ya, para nabi dan rasul itu memberi kewenangan membagi syafaat kepada para walinya Allah, ya. Kemudian wali nanti memberi syafaat kepada para murid-muridnya, para santri-santrinya, sampai kepada kita. Jadi memang yang pertama kali diberikan kewenangan memberi syafaat adalah Rasulullah. Tapi kemudian oleh Rasulullah nanti akan dibagi-bagi kepada para nabi yang lain, kepada rasul yang lain. Kemudian oleh nabi dan rasul itu dibagi lagi kepada para umatnya. Dimulai dari umatnya yang paling soleh, memberi syafaat kepada yang di bawahnya dan seterusnya sampai ke kita. Nah, jadi itulah hadirin sekalian, karena kita tidak hidup di zaman Nabi, ya, kita tidak bisa belajar langsung kepada Nabi. Kita hidup di zaman ulama. Maka jika ingin mempelajari Islam harus lewat ulama, tidak langsung dengan Nabi. Kalau orang hidup di zaman sekarang terus ngaku belajar Islam langsung dari Nabi, itu malah keliru. Di mana dia ketemu Nabi? Kalau dia maksud, oh saya langsung belajar hadisnya, pertanyaannya, yang nulis hadis itu siapa? Yang nulis hadis bukan Nabi, yang nulis hadis juga para ulama. Jadi mau tidak mau, ngaku tidak ngaku, ya. Orang yang belajar Islam di zaman sekarang itu pasti melalui perantara ulama. Karena kita hidup tidak di zamannya Nabi. Kadang ketika ada orang berkata bahwa saya belajar Islam dari ulama, itu dipersalahkan. Kenapa lewat ulama? Ulama kan manusia. Kenapa nggak belajar langsung sama Nabi? Loh, yang bisa belajar Islam langsung dari Nabi itu hanya para sahabat. Karena memang sahabat hidup di zaman Nabi. Setelah itu, kalau belajar Islam ya pasti melalui orang lain, melalui generasi sebelumnya, ya. Jadi sahabat belajar Islam sama Rasulullah. Terus nanti generasi tabi'in belajarnya sama sahabat. Tabi'in belajarnya sama tabi'in, begitu seterusnya sampai ke kita. Nah, kita ini jaraknya dengan Rasulullah itu sudah 1444 tahun. Ya, jadi sudah sangat
sangat jauh, sangat lama. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mempelajari Islam, ya, walaupun sumbernya Al-Quran dan hadis, tetap harus melalui bimbingan ulama. Karena ulama yang paham, ulama yang tahu, yang ilmunya itu bersanad, bukan hasil pemikiran dia sendiri, tapi pemikirannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena hanya sekedar mengikuti ulama sebelumnya. Itu pentingnya, ya. Jadi ilmu harus bersanad supaya ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang tidak bersanad, itu pasti pendapatnya akan bertentangan dengan ulama-ulama sebelumnya. Walhasil, kesimpulannya, anna subata man yusilu ilallah famahiyya ila suhbatullah. Sesungguhnya orang yang berteman dengan orang yang sudah wusul ilallah, sudah nyambung dengan Allah, sudah terhubung dengan Allah, maka hakikatnya dia juga sudah berteman dengan Allah. Jadi caranya berteman dengan Allah untuk kita-kita yaitu berguru pada orang yang telah menjadi walinya Allah, menjadi orang yang arifin, orang yang telah wusul kepada Allah. Itma sama siwahu, karena di sana sudah tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Nah, wan nadru, dan memandang ilal arifi billah, kepada orang yang mengenal Allah, fa inna ma huwa nadharun ilallah, maka orang itu juga seakan-akan telah memandang Allah. Itlam tabaqa fihi baqiyatun alaihi li ghairillah, karena pada arif billah itu tidak ada sisa kecuali hanya Allah, artinya tidak ada yang lain selain Allah. Fasara nuron mahdon, maka keberadaan waliullah itu bagaikan cahaya yang murni min nurillah, pancaran dari cahaya Allah. Ya. Di para walinya Allah itu digambarkan seperti cahaya, yang cahaya itu berasal dari cahaya Allah. Wa fihim qala alaihi salatu wassalam, terkait dengan penjelasan yang seperti ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya, ya. Inna lillahi rijalan, sesungguhnya bagi Allah memiliki beberapa orang laki-laki. Yang dimaksud laki-laki di sini adalah sebutan para walinya Allah itu sering disebut dengan rijal. Ya. Man nadhara ilaihim, barang siapa yang memandang walinya Allah, sa'ida, maka dia akan beruntung, sa'adatan, dengan keberuntungan, la yasqa, yang tidak akan celaka, ba'daha, sesudahnya, abadan, untuk selama-lamanya. Jadi Allah itu memiliki para kekasih, memiliki para rijal, memiliki para wali, ya, yang bila ada seseorang yang memandang kepadanya, maksudnya memandang itu ya berguru tadi itu, niscaya orang itu akan selamat, ya, dengan keselamatan yang tidak akan celaka untuk selama-lamanya. Wa hum maujuduna la yanqati'una abadan. Nah, hamba-hamba Allah yang seperti itu, ya, rijalullah yang seperti itu akan selalu ada sepanjang masa. Cuma memang orangnya tersembunyi, ya, tersembunyi bagi orang awam. Tapi bagi orang khos ya tampak jelas. Ya. Jadi mereka, para walinya Allah itu akan selalu ada sepanjang masa, tidak akan terputus. Zahiruna, mereka tampak, zuhur samsi, bagaikan tampaknya matahari. Jadi sangat jelas sekali sebenarnya bagi mereka yang kenal. Nah, kalau yang tidak kenal itu bagaimana? La yafuna illa ala man aradallahu minhu tordan wa bu'dan. Yang tidak bisa melihat wali, yang tidak bisa kenal wali, itu memang orang yang Allah kehendaki untuk ditolak dan dijauhkan. Sementara bagi orang yang diterima oleh Allah dan didekatkan oleh Allah, pasti dia akan diperkenalkan dengan walinya Allah. Ya. Dan rata-rata memang sosok waliullah itu baru terkenal biasanya kalau beliau sudah wafat. Ya. Kalau masih hidup, ya orang anggapnya hanya ulama, orang soleh, cuma begitu. Tapi nanti kalau setelah wafat, baru orang tahu bahwa ternyata beliau itu adalah mimba'di auliyaillah, sebagian dari walinya Allah. Wal iyadu billah minasalbi ba'dal atoi, dan kita harus mohon kepada Allah, mohon perlindungan, jangan sampai kita dicabut pengetahuan kita setelah diberi ilmu. Ya. Wa min su'il qada, dan kita juga harus mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya keputusan. Makanya berulang-ulang kami sampaikan, salah satu doa yang kita baca dalam
doa kunut subuh itu ada kalimat ya, wakina birahmatika syarroma qadait. Jagalah kami ya Allah dengan kasih sayangmu dari keputusanmu yang buruk. Nah, termasuk keputusan yang buruk itu juga seorang seumur-umur ya sampai mati nggak pernah ketemu wali, nggak pernah kena wali, bahkan tidak percaya dengan adanya walinya Allah. Wasamatatil a'dai, dan kita juga mohon kepada Allah dari caci makinya para orang-orang yang memusuhi. Wa udhalitai, dan kerasnya penyakit. Wa khaibatir rojai, dan gagalnya harapan. Wa zawalin nikmati, dan hilangnya nikmat. Wa faj'atil nikmati, dan tiba-tibanya siksa. Itu hal-hal yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa faidatu sobatil arifin, kemudian faidahnya berteman dengan orang-orang yang telah mengenal Allah, wa huwa husulul yakin, yaitu berhasilnya kita mendapatkan yakin. Jadi iman kita itu ya kan bertingkat-tingkat, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Ya. Jadi jika kita berteman dengan orang-orang yang telah mengenal Allah, maka iman kita itu akan meningkat. Yang tadinya ilmu yakin naik menjadi ainul yakin. Ya, yang tadinya ainul yakin bisa meningkat lagi menjadi hakul yakin. Kama asyara ilaihi biqaulihi. Yang demikian ini sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikamnya. Beliau mengatakan, lau asyraqa laka nurul yakini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Lau asyraqa, seandainya bersinar laka padamu apa nurul yakini, cahaya keyakinan, la ra'aitan, niscaya kalian pasti melihat al-akhirata akhirat, kalian lihat akroba yang lebih dekat ilaika kepadamu, min antar khala, daripada kamu berangkat ilaiha menuju akhirat. Ketika seseorang nurul yakinnya sudah bercahaya, ya, sudah bersinar, maka dia akan memandang akhirat itu lebih dekat. Orangnya sih masih hidup di dunia, tapi dia sudah merasakan situasi akhirat. Ya, merasakan kondisi akhirat. Ya, akhirat dianggapnya lebih dekat daripada kita harus ke sana. Karena kalau untuk orang awam pemahamannya untuk menuju ke akhirat kan harus mati dulu. Ya, setelah mati terus nunggu di alam barzah sampai kemudian nanti terjadi kiamat. Jadi terlalu lama. Ya, bagi orang awam untuk menuju akhirat itu perjalanannya masih terlalu lama. Kenapa? Harus mati dulu. Setelah mati di alam kubur harus nunggu sampai datangnya kiamat. Nah, sementara bagi orang yang nurul yakinnya telah bercahaya, inti surga itu kan ridhonya Allah. Ya, kalau orang mukmin awam itu kan harapannya dia punya iman, kemudian beramal soleh, mati husnul khotimah, kemudian dikubur. Setelah dikubur menjadi taman dari taman surga, kuburannya, alam kuburnya menjadi taman dari taman surga, sampai nunggu kiamat. Baru nanti di kiamat itu ada beberapa fase yang harus dijalani sampai puncaknya masuk surga. Jadi perjalanannya terlalu lama dan terlalu jauh. Sementara bagi orang yang cahaya nurul yakinnya telah menyinari hatinya, ya, itu dia berpengetahuan bahwa inti nikmat surga itu kan ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu saat ini itu sudah aktif. Ya, nggak usah nunggu nanti. Gitu. Ridhonya Allah itu saat ini sudah aktif. Jadi orang yang sekarang sudah mendapat ridhonya Allah, berarti dia sudah merasakan nikmatnya surga. Ya. Itu yang dimaksud bahwa melihat akhirat lebih dekat daripada kalau kita berjalan menuju akhirat. Karena kalau menuju akhirat masih prosesnya harus mati dulu. Nunggu di alam kubur, baru nanti nunggu kiamat, ya, baru terus menjalani berbagai macam proses di akhirat, mulai dari dibangkitkan,
dikumpulkan, dihisab, dihitung, kemudian ditimbang, disuruh ngelewatin jembatan dan seterusnya. Jadi masih sangat lama dan jauh. Ya. Terus puncaknya nanti masuk surga dapat ridhonya Allah. Nah, sehingga ridho itu seakan-akan masih sangat jauh sekali. Padahal ridho Allah itu dari dulu sudah aktif. Ya. Di dunia ini sudah ada ridhonya Allah. Ya. Begitu juga sebaliknya, neraka itu kan gambaran dari murkanya Allah. Nah, murkanya Allah itu dari dulu juga sudah aktif. Nggak usah nunggu nanti. Maka bagi orang yang sekarang ya sudah mendapatkan ridhonya Allah, sesungguhnya dia sudah menikmati nikmatnya surga. Walaupun dia belum ke surga. Nah, yang dimaksud bahwa melihat akhirat lebih dekat daripada kalau kita berjalan menuju akhirat. Walau ro'aita, dan sungguh kau akan melihat mahasinat dunia, keindahan dunia, qad dhaharat, sungguh tampak, kisfatal fana'i, kepingan kerusakan, alaiha, atas dunia. Jadi kalau orang nurul yakinnya sudah bercahaya, maka dia melihat keindahan dunia ini, dia tidak akan tertipu. Kenapa? Memang tampak sepintas indah, tapi sungguhnya semuanya ini akan hancur, ya, akan hancur. Nah, itu nasihat Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian penjelasannya sebagai berikut. Pertama akan dijelaskan istilah kalimat yakin. Ya. Yakin itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, yakin. Qultu, aku berkata, al yakinu huwal ilmu alladzi la yuzakhimuhu wahmun. Yang disebut dengan yakin ialah pengetahuan yang tidak terdesak oleh khayalan. Jadi pengetahuan yang mantap, ya, pengetahuan yang mantap. Tidak bisa terdesak oleh khayalan. Kalau ilmu itu tidak mantap, nanti ada khayalan, itu ilmunya jadi pindah, ya, jadi bergeser karena tidak mantap. Nah, yakin itu ilmu yang mantap, yang tidak bisa tergeser oleh khayalan. Wala yukhalituhu raibun, dan tidak bisa dicampuri oleh keraguan-raguan. Ya, murni, tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Wala yashabuhu ittirabun, dan juga tidak disertai oleh ketidakpastian. Ya. Jadi benar-benar mantap, ya, bening, tenang, sehingga tidak terdesak oleh khayalan, tidak tercampur oleh keraguan-raguan, dan juga tidak disertai dengan ketidakpastian. Nah, itu makna yakin, ya, yakin yang pakai qaf bukan pakai k. Kalau di Indonesia penulisannya pakai k. Yang benar itu pakai ki. Ya. Kemudian kalimat yakin itu mustaqun, ya, terambil dari kalimat min yakonal ma'u. Yakona telah tenang dan bening apa al-ma'u, air. Ya. Yakona telah tenang dan bening apa al-ma'u, air. Jadi ilmu yang mantap, ilmu yang tidak bisa bergeser, tidak tercampur dengan keraguan-raguan, tidak disertai ketidakpastian, itu bagaikan air yang tenang dan bening. Ya. Idza khubisa walam yajur, walam yajri. Ya. Jadi ketika air itu ditaruh di satu tempat yang diam dan airnya tidak mengalir. Nah, subiha bihil ilmu idza sahabathul tumakninat. Jadi keyakinan itu pengetahuan yang mantap, tenang, ya, tidak tergeser, tidak terganggu oleh keraguan-raguan, diserupakan dengan air yang bening dan tidak bergerak, ya, air yang bening dan tenang. Nah. Walam yabqa lil qalbi fihi taharrukun. Orang yang di dalam hatinya sudah terdapat nurul yakin, itu hatinya sudah tidak bergerak-gerak. Wala itirabun, dan tidak gonjang-ganjing, tidak ragu-ragu, tidak maju mundur, sudah mantap. Kemudian cahayanya atau sinarnya, wa israqu nurihi wa tuhuru asarihi ala jawarihi. Adapun sinar cahayanya nurul yakin adalah tampak bekasnya dalam tubuh manusia. Fayat haru fiha azuhdu fid dunya. Orang yang hatinya telah mendapatkan cahaya nurul yakin, maka kemudian dalam perilaku kesehariannya dia akan menjadi orang yang zuhud. Maknanya zuhud fit dunya itu orang yang tidak tertipu oleh dunia. Orang yang sadar bahwa dunia ini Allah ciptakan sebagai sarana untuk meraih tujuan. Dunia itu kendaraan, dunia itu bukan tujuan.
Kemudian warobbatu fil akhirah, dan dia akan senang dengan kehidupan akhirat karena dunia ini sarana untuk menentukan nasib kita di akhirat. Jadi pentingnya dunia itu dilihat dari sisi nasib kita di akhirat nanti itu tergantung di dunia ini, ya. Karena di akhirat itu nanti kan saatnya kita panen. Nah, kita akan panen apa itu tergantung apa yang kita tanam di dunia ini. Ya. Di dunia ini saatnya kita menanam, nanti panennya di akhirat. Nah, maka nanti di akhirat akan panen apa tergantung apa yang kita tanam. Kalau memang kita nanam padi, insya Allah ya panennya padi. Kalau kita nanam jagung, panennya jagung. Tapi kalau kita cuma nanam rumput, nanti ya panennya rumput. Selain itu wayat haru minhul inhiyasu ilallah, dan orang itu akan selalu condong ke Allah. Wal istiyaku ila hadrati jamalihi, dan selalu merindukan untuk hadir menyaksikan keindahan Allah. Wasukunu, dan tenang, wal khudu'u, dan rendah hati, tahta qahri jalalihi, di bawah perjalanan takdir keagungan Allah. Dia tidak akan memprotes takdirnya Allah. Wal musara'atu, kemudian dia akan bersegera ila btigha'i mardotihi, untuk mencari ridhonya Allah. Jadi ketika ya datang waktunya mencari ridho Allah, dia akan melakukan dengan terengginas, dengan segera, ya, dengan cekat-ceket kalau bahasa Jawanya, tidak lelet. Wal mubadaratu ila madhani mahabihi, ya, dan segera untuk mencari hal-hal yang bisa dicintai oleh Allah. Wala julisani bidzikrihi, dan lisannya selalu tekun menyebut-nyebut nama Allah. Wasughlul qalbi, dan hatinya sibuk bil fikrati, dengan berpikir fi azamati, tentang keagungan Allah. Di lisannya menyebut-nyebut nama Allah, hatinya, akalnya, ya, berpikir tentang keagungan Allah, bukti-bukti keagungan Allah yang ada di alam semesta. Wahai manuruhi, dan ruhnya haus fi hadrati qurbihi, untuk selalu berdekatan dengan Allah. Karena memang ruh kita itu pada mulanya berasal dari Allah, ya. Kemudian ruh itu melakukan perjalanan, ya, sampai lama dia terpisah dengan Allah, maka kemudian ruh itu sangat merindukan untuk kembali ke Allah. Jadi ruhnya orang mukmin itu sangat rindu untuk bertemu lagi dengan Allah, karena mereka harus melakukan perjalanan jauh, terpisah dengan Allah, harus masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Baru nanti dia bisa kembali ke Allah lagi kalau manusianya sudah ditinggalkan oleh ruh alias mati. Wasakaroha min sarobi hubbihi, dan dia mabuk karena minuman cintanya Allah. Kemudian wal iktimaruha bisuhuti qurbihi, dan dia suka untuk menyaksikan berdekatan dengan Allah. Fahadhihi alamatu isroqi nuril yakin, semua itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa cahaya yakinnya telah bersinar fil qalbi, di dalam hati. Wa min alamatihi, dan sebagian tandanya lagi adalah ayasyirul ajalu ajilan, bahwa dia menganggap ajal itu sesuatu yang sangat dekat, ya. Ajal itu dianggapnya sesuatu yang sangat dekat. Jadi setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dia terbayang-bayang bahwa ini merupakan kesempatan hidup saya yang terakhir. Setiap tarikan nafas dia menganggap ini merupakan tarikan nafas yang terakhir, gitu. Ya. Wal ba'idu hasilan, dan dia tidak akan menganggap bahwa kematian itu sesuatu yang jauh. Kematian itu sesuatu yang sangat dekat, karena setiap yang akan terjadi itu dekat. Yang jauh itu yang sudah terjadi. Jadi yang paling dekat itu besok, ya. Yang paling jauh kemarin, karena kemarin tidak pernah akan kembali. Wal ghaibu syahadatan, kemudian dia oleh Allah juga diberikan pengetahuan tentang hal-hal yang gaib.
Itu tandanya kalau hatinya telah disinari oleh cahaya yakin. Nah, cahaya yakin yang seperti itu bisa kita dapatkan kalau kita berguru pada orang yang telah mengenal Allah. Nah, yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa saja yang disediakan itu akan Allah datangkan, dan kalian tidak akan termasuk orang-orang yang lemah. Kalian pasti akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi ya, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya sahabat sejati adalah Allah, sahabat terbaik adalah Allah, maka kita harus menjalin persahabatan dengan Allah. Caranya, karena kita orang biasa, tidak bisa langsung ke Allah, ya harus melalui hamba-hamba Allah, yaitu para kekasihnya Allah, para walinya Allah, para orang-orang yang disebut dengan istilah arifin. Maksudnya kita harus berguru kepada orang-orang tersebut, baik yang masih ada di tengah-tengah kita, maupun para walinya Allah yang telah wafat. Ya. Cara bergurunya yaitu untuk yang sudah wafat kita bisa mempelajari karya-karya tulisnya, kitab-kitabnya. Seperti yang selama ini kita kaji, itu adalah kitab-kitab peninggalan para walinya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.